Shalom saudara terkasih, kita berjumpa kembali di dalam Gema, gerakan merenungkan Alkitab. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Samuel 25 ayat 18 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukannya. Ketika perempuan itu mendengar, penunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung. Tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada satu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika kutinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud kepada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Haleluya. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran bagaimana Abigail di sini adalah seorang istri yang memiliki suami yang sangat, saat itu di zaman itu, seorang suami yang sangat, kalau di bahasanya sekarang, arogan, sombong, dan tidak tahu berterima kasih. Itulah Nabal. Tapi Abigail mengerti bagaimana dia bisa menghadapi situasi yang akan mengancam kehidupan keluarganya. Bahkan bukan hanya keluarganya. Satu kota di mana dia tinggal akan menghadapi satu masalah yang akan rumit dihadapi. Karena mereka akan menghadapi Daud. Daud adalah orang yang sudah menjagai dan melindungi kehidupan keluarga Nabal berserta istri, bahkan keluarga besar Nabal. Tapi di sini Nabal sama sekali tidak menghargai dan menghormati apa yang sudah Daud kerjakan. Bahkan dia meremehkan apa yang sudah Daud kerjakan. Tapi di sini kita boleh belajar dari Abigail. Dia seorang istri yang mau bertindak dengan bijaksana. Dia tidak sembarangan bertindak. Dia mengambil tindakan yang sangat tepat saat itu. Dia mempersiapkan segalanya. Dia menyiapkan roti makanan untuk dia persembahkan kepada Daud. Bahkan dia merendahkan hatinya di hadapan Daud untuk meminta maaf kepada Daud untuk perilaku yang sudah dilakukan oleh suaminya. Saudara, hari-hari ini bisakah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita? Mungkin selama ini kita merasa orang-orang yang ada di sekitar kita menyakitkan hati kita, bahkan kita kecewa dengan keadaan, tapi kita boleh belajar dari Abigail. Sekalipun Abigail memiliki suami yang sangat tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan mungkin saat itu, tapi dia boleh menjadi seorang wanita yang bijaksana. Dia boleh membuat keadaan yang tidak baik menjadi baik dengan mengambil satu keputusan untuk menghampiri Daud, merendahkan hati di hadapan Daud. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana
menjadi istri-istri yang bijaksana. Waktu suami kita menghadapi satu masalah, apakah kita tetap menjadi orang-orang yang menjadi istri atau orang-orang yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita bisa menjadi berkat? Apakah kita bisa memberikan satu nasihat, memberikan sesuatu yang sungguh-sungguh bisa memberkati, memperbaiki keadaan dari sikap dan perkataan kita? Mari saudara, ini pesan Tuhan untuk kita semua. Bisakah kita menjadi orang yang memiliki hati yang luas untuk menghadapi segala situasi, sekalipun situasi itu membuat kita tidak nyaman, tapi kita belajar dari Abigail. Abigail memiliki sikap hati yang benar. Dia mengambil satu respon yang benar, dan akhirnya dia dapat menjadi berkat untuk satu kota di mana mereka tinggal. Dia memperdamaikan keadaan. Biarlah hari-hari ini kita menjadi berkat, kita menjadi jawaban untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tak akan pernah bisa dan mampu untuk menjadi orang benar tanpa kekuatan-Mu. Hari ini kami belajar dari Abigail. Bagaimana Abigail bisa meredakan amarah Daud. Dan dia boleh mengambil sikap merendahkan hati di hadapan Daud. Dan akhirnya dia boleh mendamaikan keadaan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami boleh menjadi seperti Abigail. Di mana Tuhan tempatkan kami. Kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Kami boleh menjadi penyambung-penyambung lidah-Mu. Untuk menyampaikan sesuatu yang benar, untuk menjadi berkat, menjadi peneduh, menjadi jawaban untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Baik dalam rumah tangga kami, maupun dari kehidupan kami, studi kami, pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memampukan kami. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kekuatan-Mu yang memampukan setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.